Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Palinggi dengan NIM 23044411813 dari kelas 3T. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan desain jaringan yang mencakup topologi, media transisi, dan IP address. Untuk topologi saya menggunakan topologi star. Untuk topologi star adalah konfigurasi jaringan yang menghubungkan semua perangkat ke pusat perangkat seperti switch atau router sehingga membentuk pola seperti bintang. Berikut adalah contohnya. Topologi ini memiliki beberapa kelebihan seperti mudah dipelihara, isolasi masalah, kinerja yang baik, mudah menambah komputer baru ke dalam jaringan, dan biaya murah. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang topologi star. Yang pertama ada cara kerja topologi star adalah dengan menempatkan satu jaringan sebagai pusat segala aktivitas. Semua data pada topologi star melewati perangkat pusat sebelum sampai ke tujuan. Hub atau pusat merupakan persimpangan dalam menghubungkan semua node yang berada di topologi star. Topologi star umumnya digunakan dalam local area network atau LAN yang berbasis Ethernet. Contoh penerapan topologi star adalah jaringan rumah modern di mana perangkat seperti komputer, smartphone, dan konsol game terhubung ke router atau Wi-Fi. Jika ada kerusakan pada satu di antara node, keseluruhan jaringan akan tetap baik-baik saja. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan topologi star. Untuk kelebihan topologi star, jika satu node mengalami kegagalan, maka yang lain masih bisa berfungsi. Memiliki performa jaringan yang tinggi karena tidak ada tabrakan data yang dapat terjadi. Lebih murah dan mudah dipasang karena setiap perangkat hanya membutuhkan satu jalur untuk terhubung ke perangkat pusat. Topologi star lebih mudah untuk mendeteksi kesalahan dalam jaringan. Topologi star lebih mudah untuk diperluas, tidak ada gangguan pada jaringan saat menghubungkan atau melepaskan perangkat. Topologi star lebih mudah dioperasikan. Untuk kekurangannya, membutuhkan lebih banyak kabel daripada topologi bus. Proses komunikasi topologi star sangat bergantung pada perangkat pusat, hub, atau switch. Jika hub mati, maka semua akan mati. Tidak ada perangkat yang dapat bekerja tanpa hub. Lebih mahal daripada topologi bus karena topologi star membutuhkan biaya untuk perangkat penghubung. Hub memerlukan lebih banyak sumber daya dan perawatan reguler karena merupakan sistem pusat dari topologi star. Berikut adalah media transisi yang dipakai. Saya menggunakan media transisi berkabel. Untuk penjelasannya, media transisi berkabel merupakan suatu media transisi data menggunakan kabel yang memerlukan ruang dalam pemasangannya. Media transisi berkabel dapat berupa pasangan kabel terpilih atau twisted pair kabel atau kabel koaksial dan seret optik, di mana masing-masing kabel tersebut memiliki karakteristik seperti kecepatan transmisi, ketahanan terhadap noise, hingga harga yang berbeda-beda. Untuk kelebihan dan kekurangan media transisi berkabel. Untuk kelebihannya, berkinerja lebih baik daripada jaringan nirkabel. Ini karena gangguan yang lebih sedikit daripada yang biasanya dihadapi jaringan nirkabel. Memiliki jaringan nirkabel memungkinkan jaringan yang lebih stabil secara keseluruhan. Untuk kekurangan jaringan berkabel, menggunakan jaringan kabel berarti mengharuskan pengguna untuk menyambungkan kabel ke perangkat yang ingin digunakan. Hal ini sangat mengganggu
mobilitas pengguna jaringan. Ini adalah contoh media transisi berkabel, dari misalnya PC 0 ke hub, PC 1 ke hub. Ini adalah media transisi berkabel. Dan terakhir, untuk IP address yang saya menggunakan IP address kelas C, di mana IP address kelas C ini adalah kelas IP address yang ditugaskan ke jaringan kecil hingga menengah. Bisa dikatakan bahwa jaringan kelas C merupakan jenis yang paling umum digunakan saat ini. Biasanya kelas C digunakan untuk jaringan lokal area network atau LAN yang umum diterapkan pada sekolah, warnet, dan jaringan Ethernet berskala kecil lainnya. Ini adalah contoh IP statik, IP address statik dengan kelas C 192.168.10.1. Berikut kelebihan dan kelemahan dari IP address kelas C. Untuk kelebihan IP address kelas C merupakan jenis IP address yang paling umum digunakan, dan untuk kekurangannya, secara teoristis IP address kelas C hanya mendukung 254 alamat per jaringan. Baiklah, begitulah penjelasan dari saya.